Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuliana Sari. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai kaidah tafsir statistika, yaitu ada takdim takhir, soal jawab dan juga mustarok. Selamat mendengarkan. Nah, untuk yang pertama adalah takdim takhir. Takdim sendiri menurut ilmu balaghah adalah mendahulukan kalimat yang dianggap penting apa sebab tertentu, sedangkan takhir adalah mengakhirkan suatu kalimat karena adanya faktor yang mempengaruhi pengakhiran kalimat tersebut. Gaya bahasa takdim takhir memiliki beberapa macam. Salah satunya adalah al-sabq yang artinya mendahului. Contohnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 62 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-saibina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Dan untuk penafsirannya di sini saya mengambil dari kitab Tafsir Al-Munir yang merupakan karya dari Profesor Wahbah Az-Zuhaili yang menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang membenarkan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah, orang-orang yang masuk agama Yahudi atau Nasrani, atau orang-orang yang berganti agama dan mereka beriman kepada Allah semata tanpa menyekutukannya dengan apapun, beriman kepada adanya kebangkitan serta mereka beramal soleh, mereka pasti memperoleh pahala amal soleh mereka di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak akan pernah merasa takut terhadap kedahsyatan hari kiamat, dan mereka pun tidak merasa sedih atas dunia dan keindahannya yang mereka tinggalkan apabila mereka telah menyaksikan sendiri kenikmatan abadi di surga. Dan untuk analisa kaidahnya adalah dalam ayat ini terkandung gaya bahasa takdim dan takhir pada kalimat al-nasara yaitu golongan Nasrani dan al-sabi'in yaitu golongan Sabi'in, yang mana kalimat al-nasara dahulukan sebelum al-sabi'in. Menurut Al-Karmani 1988, beliau menyatakan bahwa Allah mendahulukan Al-Nasara karena golongan Nasrani mendahului lebih tinggi derajatnya dari golongan Sabi'in. Karena itu, kalimat Al-Nasara didahulukan ke atas Al-Sabi'in karena susunan bagi kedua kalimat tersebut pada ayat ini disusun mengikuti ketinggian derajat. Dan untuk kaidah yang kedua adalah membicarakan mengenai kaidah soal jawab. Nah, soal itu dalam bahasa Arab sendiri berasal dari kata soal yang merupakan bentuk masdar atau kata benda dari kata kerja sa'ala yas'alu yang artinya meminta, mengharap pemberian, pencarian berita atau bertanya. Sedangkan jawab dalam bahasa Arab artinya mengembalikan pertanyaan, pembicaraan, surat, doa, dan lain-lain. Dalam istilahnya, jawab adalah memberikan suatu jawaban dari sebuah pertanyaan. Dalam kaidah penafsiran soal jawab, masing-masing memiliki aturan masing-masing. Salah satunya yaitu jawaban mesti sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dalam Al-Quran. Nah, di sini saya mengambil contoh surat Al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yas'alunaka madza yunfiqun Qul ma anfaqatum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 215. Dan untuk penafsirannya di sini saya mengambil kitab tafsir Ibnu Katsir di mana beliau menjelaskan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, yaitu apa yang harus mereka infakkan. Orang yang bertanya adalah Ammar bin Jamuh. Dia adalah seorang kakek tua yang memiliki harta. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW apa yang harus dia infakkan dan siapa yang harus diberi infak.
Kata min pada ayat ini memberikan penjelasan mengenai sesuatu dalam jumlah banyak ataupun sedikit. Kalimat ini menjelaskan bahwa orang yang berinfak sebagai penanya dan diberi jawaban mengenai golongan yang berhak diberi infak yang merupakan bagian dari pertanyaan. Golongan tersebut adalah kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang melakukan perjalanan. Selain itu, amal baiknya yang kelak akan Allah beri balasan terhadap amal baik tersebut. Dan untuk analisa kaidahnya, yaitu pada ayat tersebut dapat dikatakan bahwa dalam surah Al-Baqarah jawabannya bersambung dengan pertanyaannya. Dari penafsiran tersebut dapat dikatakan bahwa di dalam surah Al-Quran mengandung tanya jawab yang tersambung antara pertanyaan dan jawaban, di mana unsur kalimat terjadi sebuah ketetapan yang logis karena adanya pengulangan sebagian dari substansi pertanyaan, maka antara pertanyaan dan jawaban terdepan sesuai pengertian. Dampak positif dari kaidah ini adalah terhindarnya kesalahpahaman dari kedua belah pihak, yaitu penanya dan juga yang menjawab. Untuk yang ketiga yaitu musytarak, di mana musytarak sendiri adalah lafaz yang tidak hanya memiliki satu makna, melainkan memiliki dua atau lebih maknanya. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirijali 'alayhinna darajah wallahu azizun hakim. Yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali kuruk. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan, dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan untuk penafsirannya sendiri, di sini saya mengambil penafsiran kitab Jalalain, di mana merupakan karya dari Jalaluddin Al-Mahili dan Jalaluddin As-Suyuti. Mereka mengatakan wanita yang diceraikan harus menahan diri atau menunggu 3 kali kuruk. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman pada Allah dan akhirat. Dan para suami berhak merujuknya dalam masa tunggu jika mereka suami menginginkan islah, dan wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya secara ma'ruf. Akan tetapi, suami memiliki satu tingkat keunggulan dibandingkan istri mereka, yakni memiliki kelebihan dalam hak dan kewajiban, sehingga istri harus taat kepada suami karena suami memberi mahar dan nafkah, seperti mempergauli dengan cara baik, tidak membahayakan pasangan, dan lain-lain. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan untuk analisa kaidahnya, yaitu adalah ayat ini merupakan lafaz musytarak. Terdapat pada kata 3 yang bentuk mufradnya kuruk, karena kata tersebut memiliki 2 arti. Ahli bahasa Arab dan ahli fikih mengartikan kata ini sebagai masa suci dan juga bisa menjadi masa haid. Abu Amr bin Abdul Bar yang dikutip Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa para ahli bahasa Arab dan para fuqaha tidak berbeda pendapat bahwa kata kuruk berarti masa suci dan masa haid. As-Suyuti 1432. Mereka berbeda pendapat mengenai makna Al-Quran dalam ayat tersebut, apakah artinya masa suci atau masa haid. Dalam hal ini makna terbagi menjadi 2 pendapat, karena kata kuruk memiliki arti ganda, maka dapat dipastikan bahwa kata tersebut merupakan bagian dari musytarak. Nah, setelah dijelaskan 3 kaidah penafsiran tadi, di sini saya mengambil beberapa urgensi dari kaidah penafsiran tersebut, di mana yang pertama adalah membantu penafsir dalam menguraikan isi dari teks Al-Quran yang berbentuk dialog dan menginginkan dalam Al-Quran menyampaikan pesannya secara tidak langsung melalui dialog soal jawab. Yang kedua, menunjukkan bahwa ayat Al-Quran memiliki keindahan, kehebatan, dan keunikan dalam gaya bahasa. Kemudian yang ketiga adalah membantu penafsir untuk lebih teliti dalam memahami ayat Al-Quran karena tidak terjebak pada lafaz yang memiliki banyak makna. Dan mungkin hanya itu tadi yang bisa dapat saya sampaikan mengenai beberapa kaidah statistika, yaitu ada takdim, takhir, dan juga musytarak. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.